Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqillah haitsuma kunta. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada Jumat pertama setelah kita melampaui batas bulan Ramadan. Kita kedatangan tamu sahabat kita dari Gaza, dan kita tentu sangat ingat ketika negara kita merdeka, di antara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah teman-teman kita dari Palestina. Agak aneh memang, agak naif ketika ada orang yang katanya profesor intelijen dengan konyolnya mengatakan bahwa itu bukan urusan kita. Ini mungkin kritik yang harus dinyatakan dengan keras. Itu namanya profesor sekolah tapi nggak pakai titik-titik, kata Rocky Gerung. Hari ini judul khutbah kita adalah persaudaraan dalam Islam. Kita akan mencoba membaca dengan lebih tenang bahwa keadaan kita sebetulnya bisa persis seperti yang terjadi di Palestina. Kita awali dulu dengan Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man afiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ayat ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan dalam iman itu tidak berbatas teritorial. Persaudaraan dalam iman tidak ada urusan lo orang kampung mana, gue orang kampung mana. Oh, kamu orang Jawa, saya orang Sumatera. Tidak ada. Konteks lintas budaya, lintas teritorial, lintas negeri, mungkin secara kemampuan berkomunikasi kita agak sedikit kurang lancar, nanti dibantu oleh penterjemah kita. Jadi persaudaraan dalam sedikit waktu khutbah kali ini kita coba bangun dulu kesadaran kolektif kita. Hari ini bukan hanya ada di Gaza, walaupun kita tahu ini pergolakan panjang yang disebabkan kelalaian diawali dengan membiarkan orang-orang Yahudi Israel untuk membeli tanah. Pencaplokan tanah yang dulu begitu luas, sekarang Gaza tinggal 8%. Maukah kita menghitung dengan kita di Tangerang? Tangerang Raya dari Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tanjung Kait, Tangerang Utara. Itu sertifikat tanah itu 84% sudah di tangan. Kita sekarang begitu bergelora ingin membantu, bagus. Ingin kasih bantuan uang banyak, bagus juga. Tahukah kita bahwa apa yang terjadi di sana pun bisa terjadi di sini? Itu baru di Tangerang Raya. Ponorogo, Jawa Timur sudah 75%. Kertajati, Majalengka tempat pembuatan itu memang untuk menaruh instalasi. Jadi kondisi dan konsolidasi bentuk-bentuk penampakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu sudah terang-terangan. Sementara kita akan berhadapan dengan satu bentuk penanganan yang bersifat alasan hukum lah, alasan ITE lah, alasan SARA lah, alasan makar lah. Jadi apa yang sedang dialami oleh kawan-kawan kita di Gaza, di Palestina secara umum, di Haifa, di Ramallah, dataran tinggi Golan, atau nanti kita tengok agak menjauh sedikit ke Kashmir, Rohingya, Myanmar,
Patani, Yala, kita bertemu lagi dengan teman-teman kita di Tajikistan Timur, saudara-saudara kita yang ada di Uighur, Xinjiang. Jadi kita bisa melihat secara internasional kita dalam keadaan ancur-ancuran. Penyebab yang paling bisa dijawab adalah kita tidak memiliki koordinasi politik internasional. Kita dilarang untuk menyebut khilafah, padahal kita butuh khilafah minhajun nubuwah. Kita butuh sistem penataan perjuangan politik secara internasional. Tapi bagaimana dengan kasat mata dan kasat telinga? Kita mendengar, kita dipaksa untuk membenci terminologi yang sebetulnya adalah ajaran Islam. Kalau ada seorang muslim tidak suka dengan istilah idiomatik yang namanya khilafah, perlu ditanyakan dia Islam atau bukan. Yang namanya khilafah itu bukan ideologi, tapi dia ajaran. Kalau ajaran itu nggak pakai otak-atik otak. Jadi khilafah itu bukan ideologi terlarang, dia ajaran Allah. Jadi yang melarang khilafah berarti menolak Allah. Menolak Allah berarti menolak ketuhanan yang Maha Esa. Menolak ketuhanan yang Maha Esa berarti anti Pancasila, anti sila pertama, diduga dia adalah ateis, maka bisa disebut orang yang menolak khilafah, dia adalah orang komunis. PKI. Nah, sekarang kita punya waktu tidak banyak untuk memahamkan ini. Mari kita masuk bagian pertama. Sampai kepada tingkat persaudaraan yang kuat, wilayah pertama adalah ta'aruf. Li ta'arafu, kenal, saling kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Wilayah saling mengenal ini kelihatannya wilayah yang tidak lagi terlalu penting. Apalagi pakai online. Kadang-kadang kita tidak kenal siapa yang nganterin nasi bungkus kita. Jangan-jangan yang nganterin nasi bungkus itu mantu kita karena dia jadi tukang Gojek online. Hari ini pengenalan ini menjadi sangat lemah. Bahkan dalam sebuah kajian intelijen disampaikan oleh seorang yang kita kenal bernama Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Di antara kelemahan umat Islam Indonesia adalah tidak memiliki pengetahuan tentang konsep musuh. Dalam kerangka lain tidak memiliki analisis SWOT, intelijen dakwah. Akibatnya teman dimusuhi, musuh ditemani. Mari kita merenung. Seperti apa kita hari ini umat Islam mendengarkan berita kematian satu demi satu guru-guru kita. Tengku Zulkarnain sebagai ustadz yang sangat kita bisa sebut. Dr. Najamuddin Ramli. Kita bisa sebut Dr. Muin. Ada 400 sejak masa Covid per Maret 2020 sampai hari ini. Tokoh-tokoh Islam tingkat lokal dan nasional bahkan internasional sudah 400 orang yang meninggal dunia. Lalu kita akan secara lugu bilang, itu takdir. Betul. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Nah, karena kita lemah dalam pandangan-pandangan intelijen dakwah, intelijen secara umum, akibatnya kita tidak mampu membaca, ini bukan soal biasa. Repotnya adalah gerakan-gerakan yang menghabisi tokoh-tokoh Islam itu tidak ada yang menekuni. Saya coba telusuri ke berbagai pihak, tidak ada. Ya sudah, meninggal udah aja. Membuat marah keluarga. Jadi yang pertama, persaudaraan itu diawali dengan saling mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Pemahaman-pemahaman tentang karakter, pemahaman tentang performance, lifestyle, gaya. Ini mungkin bagian yang ada kena kepada saya yang lebih dikenal dengan Alfian Tanjung. Ustadz, kalau ceramah jangan galak-galak. Kalau saya pikir memang gaya saya gabungan Betawi sama orang Melayu. Ini pun yang terjadi pada ekspresi seorang Ustadz Tengku Zulkarnain. Kalau kita lihat secara isi, secara konten, secara pesan jelas maksudnya betul. Maka poin terakhir untuk sebuah persaudaraan adalah ta'awun, saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, hari ini kita akan membuktikan pertolongan itu. Kalau ada kawan kita datang, tentu kita berharap sebagai sebuah bentuk perwakilan yang bisa. Kalau saya terus terang secara terbuka, kadang-kadang berpikir untuk membantu. Kalau bantu makanan, bantu obat segala macam, kita sekarang butuh sebetulnya. Kalau orang, kita bisa catat pada berbagai insiden penyerbuan dari kelompok-kelompok Zionis, kelompok Yahudi Israel,
terutama Yahudi Khazar, mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas bermusuhan. Pada 2018 terbunuh sekitar 5.000 orang. Tetapi di tahun yang sama lahir sebanyak 22.000 orang. Ya. Jadi kalau kita tahu kenapa orang-orang di Palestina, anak-anak mudanya, remaja-remajanya tidak mau diajak ke Indonesia, tidak mau. Dia bilang kami di sini mencari syahid. Yang namanya peluru-peluru ini udah ada alamatnya nih. Ya. Kalaupun ada gadis-gadis Palestina yang mau dinikahi, ya seperti Bang Onim, seperti ada Muhammad Gaza, Hussein Gaza, dan lain-lain. Katakanlah kalau yang menikah di sana, gadis-gadis Palestina mau, tetapi dia tidak mau dibawa ke Indonesia. Kalau kau mau jadi suamiku, kau siap berjihad untuk merebut kembali Al-Aqsa. Nah ini persoalan kita sekarang, bagaimana persiapan kita punya generasi sebagaimana generasi Taman Al-Quran yang ada di Gaza. Kita di sini ada Taman Quran, Pak. Wisuda Taman Quran menggunakan baju wisuda, baju toga, bayar dengan nominal tertentu, wisudanya tamat Iqra 6. Kalau di Palestina wisudanya hafal 30 juz. Jadi beda strum jihadnya. Umurnya sama-sama 12 tahun. 12 tahun di Indonesia, 12 tahun di Palestina. Kalau di Indonesia umur 12 tahun baru mau ketok pintu. Belajar baca Quran. Iqra 6 kan belajar baca Quran. Kalau di sana mereka wisuda juga. Wisudanya sudah hafal 30 juz. Ini kan pertanyaan serius. Kalau kita tinjau dalam lebih jauh lagi, kita memang harus malu dengan teman-teman di Palestina. Di Palestina itu semua anak-anak dan warganya 100% tamat SMA. Di Indonesia sampai hari ini 47-50% warga Indonesia cuma tamat SD. Ini bagian hal yang tidak sempat terbaca oleh kita. Teman-teman yang ada di Palestina itu sekitar 40-60% itu tamat S2. Di kita S2 paling top 20%. Itu pun kadang-kadang kuliahnya nggak ketahuan, dapat ijazah sama wisuda aja. Ya. Di Palestina orang-orang yang mimpin perang, komandan-komandan perang itu rata-rata tamatan S3, doktor. Dan jumlah mereka di atas 20-24%. Di kita sampai hari ini dokter-dokter kita paling top hanya 2%. Apa yang beda? Kita tidak ada masalah, tidak ada gangguan, tidak ada yang nyergap, tidak ada yang nembak, nggak ada yang sniper, nggak ada yang larang, nggak ada yang nguntit, nggak ada yang bakar rumah kita. Jadi kita punya persoalan serius. Negara ini mayoritas Muslim, tapi Muslimnya miskin, Muslimnya sekolahnya rendah, Muslimnya tidak banyak baca dan hafal Quran. Kalaupun masjid-masjid mendatangkan imam-imam yang bagus-bagus, itu tamatan tahfiz di mana-mana, bukan tamatan anak sendiri. Kan masing-masing punya anak. Kenapa nggak anak bapak saja yang jadi imam nih karena udah hafal 30 juz? Ternyata sering nyumbang supaya ada orang hafal Quran, yang hafal Quran anak yatim. Kalau anak sendiri nggak ada yang hafal Quran. Itu harus jadi pertanyaan. Senang loh, nih Masjid As-Sakinah nyumbang 300 juta buat apa? Pondok tahfiz yang hafal anak yatim. Anak lo? Kagak lah, jadi gimana urusannya ini? Padahal dalilnya jelas siapa orang yang hafal Quran nanti di yaumul mahsyar, di akhirat nanti dia akan menaruhkan mahkota ke atas kepala ayah dan ibunya. Ya, saya tidak sedang nyindir, tidak sedang menghujat. Ini fakta sosiologis kita. Kita ini Muslim mayoritas, tapi Muslim calo ya. Ya, nyumbang banyak-banyak, yang hafal Quran anak yatim, anak sendiri kerjaannya main game. Itu fakta kita. Itulah yang bisa disampaikan. Semoga semangat persaudaraan kita bisa muncul dan kita akan sama menyimak nanti beliau yang memang punya keahlian, punya sanad yang bagus untuk bacaan Quran yang akan kita simak bersama nanti. Semoga di khutbah pertama ini para jamaah bisa menangkap kita sangat lemah dari segi persaudaraan. Kita sangat lemah sampai ada yang berani bukan masalah kita. Ngapain nyumbang-nyumbang yang jauh-jauh, yang dekat juga masih banyak yang susah. Ini orang otaknya didengkul ini. Ya. Ini sangat memalukan. Udahlah kalau lu nggak bisa nyumbang, diem. Jangan ngomong yang melukai. Dan itu kalau Rasulullah dengar bisa menangis Rasulullah. Segitunya orang Islam, saudaranya mendapatkan penderitaan yang berat. Kita tahu betul seperti apa kelakuan orang-orang
Yahudi Israel itu bersikap kepada kaum di Palestina. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, tentu bagian kita adalah bagian menegaskan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kelalaian kita hari ini adalah penderitaan generasi di belakang kita. Tahukah kita pada Ramadan kali ini, pada Idul Fitri kali ini, Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Id. Kita bertanya, kalau sudah tidak meniadakan berarti ada unsur. Jadi pengambil kebijakan Istiqlal itu kan arti kemerdekaan. Masjid simbol negara tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Jangan jauh-jauh, Masjid Al-Azham juga tidak. Logika sederhananya, kalau sekarang dengan sengaja membiarkan tidak terjadi syiar Syawal 1 Idul Fitri, maka boleh jadi tahun depan sholat Idul Fitri dilarang. Kelihatannya di negeri ini nunggu kejadian baru percaya. Saya yang menekuni gerakan PKI selama 30 tahun lebih, saya lihat ini hawanya ke sana. Karena mereka akan tetap dituntut dan dipaksa oleh pemerintah Republik Komunis Cina sebagaimana yang dialami oleh saudara kita di Angola. Angola sebuah negara yang ada di Afrika sejak 1 Januari atau Januari 2017 telah menjadikan masjid tempat yang tidak boleh diisi untuk acara apapun. Seluruh masjid di Angola, padahal warga muslim di Angola 90%. Ya, jangan kita merasa kita kalau mau buka-bukaan secara demografi, muslim terbanyak tuh bukan di Indonesia, tapi di India. Tapi memang kita tidak mau membesar-besarkan karena tekanan fisiknya terlalu kuat nanti buat kawan-kawan Kashmir. India penduduk total hampir 1,3 miliar, di bawah sedikit dari Cina. Menurut yang sedikit saya tahu, Muslim di India itu mendekati 400 sampai 600 juta. Indonesia nggak ada 300 juta. Kita itu kan memang senang dipuji-puji. Kita yang paling banyak sedunia, paling banyak sedunia. Buktinya apa pembelaannya? Namanya nama Islam. Ya, tapi malah dia yang bilang katanya bukan urusan kita. Padahal Rasulullah kata Rasulullah, barang siapa seorang muslim tidak peduli terhadap nasib umat muslim, laisa minna, dia bukan umatku. Kalau bukan umatku berarti bukan Islam. Kalau bukan Islam berarti titik-titik, silakan isi titik-titiknya. Termasuk juga di beberapa ormas-ormas besar dalam tablik-tablik dan pengarahannya terang-terangan. Gak usah nyumbang jauh-jauh, yang dekat juga banyak yang susah. Sebagai penegasan jamaah yang berbahagia, saya akan tutup dan kita berdoa bersama. Kondisi ini bukan hanya ada di Palestina. Ada kawan saya baru pulang, dia dari daerah kelompok-kelompok. Itu mengerikan sekali. Kaum muslimin itu ditaruh di kandang ayam, persis dengan ayam atau bebek atau kambing, yang dia tidak punya sumber air. Jadi mandi, lumpur, bau, busuk di situ sama-sama. Termasuk terakhir bulan Ramadan tahun lalu, di Xinjiang itu dibangun pusat penyiksaan kaum muslimin yang menampung 246.000 orang. Ini yang menjadi tidak bisa terkabarkan karena tokoh-tokoh Islamnya banyak yang diajak jalan-jalan ke Cina. Diajak jalan-jalan, dikasih duit banyak, ditaruh di hotel bintang 5, dikasih nonton yang sifatnya umum. Itu gaya komunis begitu. Komunis itu punya lipstik tebal untuk membohongi orang banyak. Nah, melihat lipstik bohong komunisme itu kemana-mana dia jadi pembela mati-matian. Bahwa komunisme itu bukan di Cina, tapi komunisme itu adanya di Timur Tengah, Arab Saudi. Tuh, profesor lagi tuh yang ngomong.
Jadi di negeri ini banyak orang gila ya, otak para koslet tapi profesor. Ya. Nah, baik, nanti jadi jauh bahasan kita. Sebagai penutup, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga hari ini doa kita bagian dari semangat kita berjuang untuk membebaskan dan kemerdekaan di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin, mudahkanlah kami mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sejak kami menikah berapa puluh tahun lalu sampai hari dan seterusnya. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang berjihad di seluruh dunia Islam. Berikan kepada mereka keberanian membela Islam dengan cara-cara yang ditentukan oleh ajaran Islam. Yakinkan kepada mereka iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ya Rahman, jadikan kami yang ada di jamaah Masjid As-Sakinah ini orang-orang yang selalu meyakinkan bahwa pertolongan-Mu akan menjadi sebuah kepastian ketika kami menolong agama-Mu. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.